Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa melanjutkan rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umroh setelah Panja menyelesaikan pembahasan untuk besaran penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, mari kita melanjutkan dan raker ini kami buka dan terbuka untuk umum. Sebagaimana kebiasaan di Komisi 8, sebelum raker kita lanjutkan, diawali dengan berdoa. Doanya membacakan Ummul Kitab. Bagi yang beragama selain Islam, menyesuaikan dan berdoa dimulai. Terima kasih. Kita akan menyampaikan hasil pembahasan Panja mengenai BPIH yang sudah dilaksanakan penuh 1 hari 1 malam, dan bahkan ada 3 kali skor, memberi kesempatan berunding. Di sela-sela itu ada yang teriak-teriak, pokoknya cukup alot pembahasan dan seru. Akhirnya ada juga kata sepakat dan bersama. Pembahasan kali ini memang agak luar biasa. Biasanya kita bahas 1 minggu, 2 minggu, karena berbagai hal mau kita telisik dan lain-lain. Hari ini cukup 1 hari 1 malam. Saya tidak tahu ini karena hebatnya Menteri Haji, pemahamannya tentang penyelenggaraan ibadah haji, atau hebatnya Ketua Panja. Ketua Panja ketiga periode ini. Keempat ya? Sampai lupa sudah keberapa. Dinamika pembahasan ini saya kira selain kita memberikan kepastian pelayanan terhadap haji kita, tapi ini menjadi khazanah kita juga tentang perhajian dan bagaimana kita memutuskan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah haji kita. Kami tidak menyampaikan pengantar ini, kami akan langsung masuk ke kesimpulan yang akan kita sepakati nanti di rapat kerja. Namun demikian, nanti akan kita minta secara persetujuan dari tempat, tidak mesti dari berupa pandangan tertulis, tapi nanti akan diminta per praksi. Kemudian nanti akan kita beri kesempatan Menteri Haji untuk menyampaikan pandangan terakhir tentang hasil keputusan Panja kali ini. Ini yang menjadi agenda kita. Setelah itu nanti akan ada pengesahan dan penetapan, penandatanganan bersama, dan kita bersama-sama nanti menyampaikan ke media supaya masyarakat Indonesia memahami persiapan yang sudah diselesaikan dan jamaah kita untuk segera bersiap-siap. Karena itu nanti kami berharap media untuk membantu kita setelah selesai nanti di sini. Karena itu kami meminta izin kepada pimpinan dan para anggota untuk menyampaikan hasil yang sudah disampaikan oleh Panja tadi. Paling tidak sudah disebutkan tadi bahwa besaran BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi ini ada penurunan 2 juta rupiah dibanding tahun lalu 2025. Karena itu tentu akan berubah. BP rata-rata menjadi 54 juta. Sedangkan penggunaan nilai manfaat per jemaah sebesar 33.215. Karena itu kami akan bacakan selengkapnya
dan kesepakatan yang sudah diambil tadi di dalam forum panja dan nanti akan kita ambil di forum raker. Pada rapat kerja Panja Komisi 8 DPR RI, mohon maaf saya terlupa karena ini kita membutuhkan waktu. Sekarang sudah pukul 15.35, bisa selesai di jam berapa? 16.30 ya. Makasih, 16.30. Ini yang raker. Yang panjang. Kami ulangi pada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia yang diwakili. Sekali lagi mohon maaf, saya harus ulangi lagi. Ini saking banyaknya dokumen, forum raker kita ini mestinya Menteri Haji yang hadir, karena itulah yang disebutkan dengan rapat kerja. Kelihatannya yang hadir Wakil Menteri, karena itu ternyata sudah ada surat karena dalam keadaan alasan kesehatan dan harus menjalani istirahat sesuai anjuran tim dokter, sesuai dengan surat yang disampaikan bernomor S-29/2025 yang menyampaikan bahwa tidak dapat hadir dan diwakilkan nama Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak SME, jabatan Wakil Menteri Haji dan Umroh, ditandatangani Muhammad Irfan Yusuf. Karena itu sebagaimana kesepakatan kita kemarin, dapatkah kita setujui Wakil Menteri yang menjadi mewakili Menteri Haji di dalam rapat kerja kita hari ini? Sekali lagi, dapatkah kita terima Wakil Menteri sebagaimana surat ini yang mewakili raker di hari ini? Setuju. Terima kasih. Nanti nggak sah Pak Wamen kalau nggak kita ketok. Jadi paksa kita ulang lagi. Baik, saya lanjutkan pada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, dan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji dengan agenda pengesahan dan penetapan BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Haji dan Umroh sepakat bahwa dasar BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi sebagai berikut. A. Kuota haji Indonesia sebagaimana tercantum di nusuk masar sebanyak 221.000 jemaah, bukti sebagai berikut. Ada di laman yang sudah didapatkan dari Kementerian Haji. B. Kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan pasal 10B dan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yaitu: 1. Haji reguler sebanyak 92% dari 221 menjadi 203.320 jamaah. Haji reguler dibagi ke pembimbing KBIHU 685 orang. B. Petugas haji daerah PHD 1050 orang. Maka reguler murni menjadi 201.585 orang. Inilah yang menjadi beban kita dalam pembiayaan yang perkaliannya nanti menjadi 201.000.
Sementara poin kedua, haji khusus sebanyak 8% dengan jumlah 17.680 jamaah. Total menjadi 221.000 jamaah. C. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat USD dan Saudi Arabia Rial SAR serta nilai tukar mata uang SAR ke USD yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 adalah 1 USD sebesar Rp16.500. Kedua, 1 SAR sebesar Rp4.400. Ketiga, 1 USD sebesar 3,75 SAR. D. Transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi menggunakan mata uang Rial Arab Saudi. 2. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia sepakat bahwa pembagian dan penetapan kuota haji reguler sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh didasarkan pada proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji provinsi sebagaimana rincian berikut. Per provinsi, 1 Aceh kuotanya di tahun ini 5.426 jamaah. Sumatera Utara menjadi 5.913 jamaah. 3 Sumatera Barat 3.928 jamaah. Riau 4.682 jamaah. Jambi 3.276 jamaah, Sumatera Selatan 5.895 jamaah, Bengkulu 1.354 jamaah, Lampung 5.827 jamaah, DKI Jakarta 7.819 jamaah, Jawa Barat 29.643 jamaah, Jawa Tengah 34.122 jamaah, DI Yogyakarta 3.748 jamaah, Jawa Timur 42.409 jamaah, Bali 698 jamaah, NTB 5.798 jamaah, NTT 516 jamaah, Kalimantan Barat 1.855 jamaah, Kalimantan Tengah 1.559 jamaah, Kalimantan Selatan 5.187 jamaah, Kalimantan Timur 3.189 jamaah, Sulawesi Utara 402 jamaah, Sulawesi Tengah 1.753 jamaah, Sulawesi Selatan 9.670 jamaah, Sulawesi Tenggara 2.063 jamaah, Maluku 587 jamaah, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan 933 jamaah. Bangka Belitung 1077 jamaah, Banten 9124 jamaah, Gorontalo 608 jamaah, Maluku Utara 785 jamaah, Kepulauan Riau 1085 jamaah, Sulawesi Barat 1450 jamaah, Papua Barat dan Papua Barat Daya 447 jamaah, Kalimantan Utara 489 jamaah, total 2.320 jamaah. Komposisi ini menjadikan jamaah haji Indonesia daftar tunggunya seluruhnya sama menjadi 26 tahun. Perubahan ini tentu sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk tahun 2025. Ada yang kuotanya naik, ada kuotanya yang turun sesuai dengan besaran daftar tunggu di daerah masing-masing di provinsi yang terdaftar sebagai jamaah haji. Ketiga, Komisi 8 DPR RI dan Menteri Haji Umroh Republik Indonesia sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi per jamaah reguler sebesar 87.409.365,45 rupiah.
turun sebesar Rp2.893,34 dibanding dengan BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi yang sebesar Rp89.410.250,79 per jamaah. Perubahan ini satu, Menteri Haji mengusulkan pembiayaan 88 juta, sekian. Setelah dibahas di Panja Komisi 8, akhirnya menjadi 87 dari berbagai hal yang kita telusuri yang dapat lebih dimungkinkan untuk turun. Penetapan itu terdiri menjadi A. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata per jamaah sebesar Rp33.215.558,87 atau sebesar 38% dari rata-rata BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi dan dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Karena itu total nilai manfaat yang digunakan untuk BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi sebesar Rp6.995.795.818,67, turun sebesar Rp132.621.639,67 dari total nilai manfaat untuk BPIH di tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi yang sebesar Rp6.756.650.834. B. Biaya perjalanan ibadah haji BP atau yang ditanggung langsung oleh jamaah rata-rata per jamaah sebesar Rp54.806,58 atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH. Dan dialokasikan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, dan biaya hidup living cost. Dan BP tahun 2026 turun sebesar Rp1.237.944,20 dibandingkan dengan tahun 2025 yang sebesar Rp551.750,78. 4. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Haji dan Umroh menyetujui bahwa total transfer dana haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi yang dilakukan oleh BPKH kepada Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia harus dikurangi atau memperhitungkan uang muka untuk mengamankan zona strategis tenda di Armusna sebesar Armusna sebagai layanan masyair sebesar Rp622.242.200,00 Arab Saudi. Sebagaimana kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji pada tanggal 21 Agustus 2025 yang telah ditransfer oleh BPKH kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. 5. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia sepakat bahwa pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal dan besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah. 6. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Haji dan Umroh mengenai BPIH sepakat bahwa penggunaan nilai manfaat setoran awal BPIH khusus
untuk mendukung pelayanan kepada jemaah haji khusus tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi sebesar Rp7.229.419.000. 7. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Haji dan Umroh RI menyepakati A. BP untuk petugas haji daerah dan pembimbing KBIHU tidak mendapat dukungan dari dana nilai manfaat keuangan haji, sehingga besaran rata-rata BP untuk PHD dan pembimbing KBIHU tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi adalah sebesar Rp89.365,45 per jamaah, sama dengan biaya jamaah reguler. B. Biaya hidup yang dikembalikan ke setiap jamaah sebesar 750 SAR dikembalikan kepada jamaah haji reguler murni PHD dan KBIHU dalam mata uang rial Arab Saudi. Jadi living cost tetap diberikan ke PHD maupun KBIHU seluruh jamaah yang 203.000. C. Pembayaran komponen biaya penerbangan dapat dilakukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan. D. Jumlah lama masa tinggal jamaah haji di Arab Saudi rata-rata 41 hari. E. Jumlah makan di Madinah sebanyak 27 kali, di Mekah sebanyak 84 kali, dan di Aram Musna sebanyak 15 kali. F. Menu catering untuk jamaah haji harus berbahan baku dan bercita rasa Nusantara serta chef dan juru masak dari Indonesia. G. Jarak akomodasi di Mekah paling jauh 4,5 km dari Masjidil Haram dan tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, sedangkan jarak akomodasi di Madinah paling jauh 1 km atau markaziah dari Masjid Nabawi. H. Semua dokumen kontraktual layanan jamaah, nota transaksi disampaikan kepada Komisi 8 DPR RI sebagai bentuk transparansi dan bahan pengawasan. I. Pesawat penerbangan haji Indonesia harus berumur paling tinggi 15 tahun dengan berstandar keamanan internasional, standar teknis DKPPU, Kemenhub, dan layanan kenyamanan bagi jamaah. J. Layanan transportasi nakobah dan sholawat menggunakan moda transportasi yang nyaman. K. Layanan Armusna harus profesional dan nyaman bagi jamaah haji, khusus di Mina. Tidak ada yang ditempatkan di kawasan Mina Jadid. 8. Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah Saudi dalam menyediakan layanan kesehatan yang sesuai standar. 9. Komisi 8 DPR RI mendesak BPKH segera melakukan pengadaan palas yang dibutuhkan untuk biaya operasional PIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi dengan harga terbaik pada kurs transaksi dan dengan berprinsip syariah, efisien, optimal, kehati-hatian, serta liquid. 10. Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk segera memanggil jamaah haji berhak berangkat tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi agar segera melunasi BP. 11. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Haji dan Umroh sepakat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, bahwa jumlah tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi dari DPR RI sebanyak 65 orang dan tim pendukung sebanyak 30 orang yang diambil dari alokasi kuota petugas. Inilah poin-poin yang menjadi keputusan Panja. Namun demikian, saya berkeyakinan poin-poin ini telah mencakup semua hal yang terkait dengan kebutuhan kita layanan terhadap jamaah. Namun demikian, masih kita tanyakan ke semua peserta raker, apakah masih ada yang perlu ditambahkan atau cukup untuk kita mintai persetujuan dari kita semua.
Kita persilakan. Pimpinan. Ya, Oke. DPR dulu ya. Silakan Bu Ulan. Terima kasih. Hanya mengingatkan kembali, rapat 2 hari yang lalu kita membahas tentang aturan baru mengenai pembimbing KBIHU. Nah, sedangkan di sini KBIHU dari 2025 berjumlah 685, kemudian 2026 masih tetap 685. Sesuai dengan rapat yang kemarin, ini adanya pembaharuan karena aturan yang baru, satu KBIHU membawahi jemaah 155. Nah, ini belum ada perubahan. Mohon penjelasan karena kemarin kita sudah sampaikan kepada Kementerian Haji untuk merubah dari jumlah itu sebenarnya berapa setelah dibagi 155 per satu kloter yang sama. Terima kasih. Bukan 155, 151. 151. Terima kasih. Ya, dipersilakan dijawab dulu ya. Tadi malam itu apakah kita akan membagi 203.000 menjadi dibagi 151. Ya, ayo dibagi coba. Semakin besar. Ya, kalau begitu kita enggak usah lagi utak-atik. Kalau dibagi-bagi nanti nambah. Pokoknya ini ketetapan panja. Kalau dibagi seperti itu nanti semakin banyak PHD-nya. Nanti kalau kemudian sisa ya nanti dibagikan ke yang ya. Yang saya senang ini dengan Wakil Menteri ini. Sisa bukan kurang. Ya. Kalau kalimatnya kurang kan berdebat lagi kita nanti. Jadi ada cadangan untuk peluang untuk kurang ya. Izin pimpinan. Ya, silakan. Ya, kalau menurut saya hematnya diatur dengan aturan menteri saja, tidak harus dimasukkan di sini, pimpinan. Ya. Oke, nah itu di poin lain ya, tidak masuk di sini. Oke. Masih ada yang lain? Sudah. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bisa ditampilkan lagi itu tadi yang rancangan keputusan yang tampilkan. Saya ingin menambahkan poin terkait dengan masalah syarikah Pak Ketua. Itu mungkin nomor 8 ya. Coba nomor 7 oke. Di nomor 7 itu ada BCDF termasuk BCDE. Di E itu ada jumlah makan di Medina, di D di F menu catering. Pak Dr. Hidayat memasukkan apa kira-kira Pak? Tentang syarikah. Oh, syarikah. Kalau begitu di bawah ini, di bawah apa tadi? Di bawah kesehatan. Bahasa kesehatan atau di 8 KI 8I aja. 7I. Jadi karena kan dalam rapat sebelumnya juga ini sudah jadi keputusan. Saya setuju. Ya, ditambahkan aja Pak. Poinnya kira-kira? Poin yang kemarin aja. Ada kemarin. Poin yang kemarin coba ditampilkan. Yang keputusan kemarin. Gimana Pak? Bahwa 2 syarikah ini yang sedang ditetapkan agar memperbaiki kinerjanya, pelayanannya. Iya. Kayaknya udah kemarin ya ditulis. Ya, cuman karena ini keputusan baru semuanya sudah masuk. Belum masuk ya, kita masukkan nih. Dimasukkan lagi ya, supaya setuju dimasukkan. Jangan dilupakan gitu. Karena kemarin ini akhirnya nggak masuk di sini kan? Mengenai pelayanan. Izin Pak Ketua. Ya, berkaitan dengan syarikah. Syarikah itu kan DPR tidak tahu menau. Yang menetapkan itu adalah Kementerian Haji dan Umroh. Jadi kalau kita memasukkan berarti kita mendesak kepada Kementerian Haji dan Umroh agar layanan syarikah yang sudah ditetapkan itu benar-benar memenuhi. Jadi kita jangan sampai kita langsung ke syarikah, Kementerian. Karena kalau kita langsung ke syarikah, kalau kita tahu. Ya. Di sini yang dipilih oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Komisi 8 mendesak. Ya.
Izin Pak Ketua, itu jangan di I tapi di poin sendiri itu. Iya betul, harus poin sendiri. Poin sendiri itu. Iya. Lebih kuat jadinya. Jadi Ya, bukan ya. jangan Ya, Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Haji dan Umroh untuk ya, memperbaiki. Kalimatnya Komisi jangan 8 DPR RI memperbaiki. mendesak Kementerian Haji dan Umroh Untuk memberikan pelayanan terbaik agar memastikan penentuan syarikah harus memperbaiki pelayanan dan fasilitas kalimatnya jangan memperbaiki Pak. Ini kan hasil dari penentuan oleh Kementerian Haji dan Umroh dari 187 jadi 47 jadi 6 sampai jadi 2. Ini sebuah ketetapan tik. Nah, yang kita inginkan bahwa Kementerian Haji dan Umroh memastikan nih si 2 syarikah ini harus memberikan pelayanan terbaik. Seperti itu. Jadi jangan hanya memperbaiki dari tahun yang kemarin. Bagaimana kalau mereka memperbaikinya dikit-dikit aja? Ini harus yang terbaik. Karena dipilih dari begitu banyak. Bayangin aja Pak, dari 167 yang daftar. Jadi poinnya, poin khusus ini, sekali lagi Komisi 8 mendesak Kementerian Haji dan Umroh agar memastikan 2 syarikah yang itu memberikan pelayanan terbaik dengan fasilitas terbaik. Jadi semua harus top. Karena kan kita nggak ngitung ke belakang. Harus paling baik. 2 syarikah dalam kurung. Pilihnya Pak, ditambah. Ya, nanti di ujungnya, di Ya, di ujungnya. ujungnya, ya. Dalam kurung. Hanya bukan. Coba tolong dibantu Menteri apa namanya Izin Pak Ketua, tolong dibantu Duyup dong. Alges. Tolong dipandu itu. Nama ininya Pak. Jangan salah. Benar ini, Rahken ini benar. Izin, siapa yang bisa ini? Baik, Al-Bais tidak pakai al, karena kalau pakai al gimana ya bikin Al-Baik. Bait, bukan al-baik. Dicek katanya al-bait guys. Ya udah, oke. Benar, izin Pak Ketua, benar ini namanya Pak. Siapa yang ini? Benar namanya? RAKEN Masyarik, benar? Ini penting. Ini poin ini penting. Benar ini. Pak, Benar ya gini ya, Raken, Masyarik dan Al-Bait yang telah ditetapkan ya. Untuk memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik titik. Undang-undangnya tahun lalu. Dan tidak mengulangi Dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya seperti masih ada lagi yang lain?
setuju dengan tadi Pak, dan tidak mengulangi kesalahan yang Dengan terjadi. apa aja Pak? Ya. Dengan tidak Jangan tidak mengulangi kalimatnya, mungkin Bentar, lebih baik. bentar. Ini jangan ini pelan-pelan, ini pelan-pelan. Ini harus pelan-pelan. Kalau ini harus pelan-pelan ini. Pelan-pelan. Karena kalau ada mengulangi kesalahan sebelumnya, udah salah kok masih dipilih. Iya, janganlah itu. Yang terbaik itu aja cukup. Cukuplah. Ya, pelan-pelan, jangan ini. Ini bukan ruang curhat ya. Ini kita memastikan Kementerian Haji dan Umroh itu benar-benar ya, kedua syarika ini benar-benar firm bahwa dia akan melayani yang terbaik dan dengan kontrak-kontrak yang jelas. Ya, jangan sampai kata anak kontrak-kontrak itu nggak jelas. Artinya kontrak yang tertulis ya. Bukan, ini Dr. Wahid kan ingin memastikan bahwa ini kan kita dituduh juga nih, kenapa milih Raken lagi padahal tahun lalu. Jadi kalimat tahun lalu itu penting. Coba kalimatnya bagaimana? Jangan curhat kata Pak Abidin kan. Jadi gimana kalimatnya? Udah pas ini kok, udah. Cukup nih. Udah cukup? Oke, kalau begitu. Yang lain, masih ada? Kami serahkan ke pemerintah. BPKH tadi, sebelum Menteri BPKH dulu. Sebelum Menteri BPKH dulu. Mohon maaf Pak, ada satu sedikit aja. Ada lagi? Jadi begini, sekarang kan alhamdulillah bisa turun 2 jutaan lah gitu ya. Sementara tahun yang lalu itu ada sebagian calon jemaah haji yang sudah waiting list, tapi sudah membayar secara penuh sesuai dengan bayaran tahun yang lalu. Nah, menurut saya itu perlu ada aturan pengembaliannya. Kalau tidak nanti akan ada tidak transferan yang lain. Banyak loh yang kayak gini. Tapi saya ingin menambah juga tambahannya. Karena kita menyebutkan di sini rata-rata ya biaya perjalanan ibadah haji, harus menyebutkan biaya di sini disebutkan tadi tiket pesawat, biaya penerbangan disebutkan. Ya, belum. Biaya penerbangan masing-masing embarkasi berbeda-beda itu belum. Masukkan 1 poin. Kalau enggak nanti jadi masalah. Harus ada titik masuknya pemerintah nih. Di poin 3 di angka 3 poin A, B, C itu coba dicari di mana. C, masukkan C. Biaya penerbangan rata-rata per jamaah yang kemarin yang diputuskan tadi malam, rata-rata per jamaah 33 berapa? Jangan dulu disebut rata-rata yang 33 ini. Tadi loh. Tadi Mas Inal. Menurut saya nggak usah Pak, masa. Menurut saya nggak perlu Pak. Karena kan tadi ada disparitas itu kan. Poinnya biar nanti berbeda antar embarkasi. Bisa salah tafsir nanti Pak. Itu. Oke, berarti cuma poin ini kan penting supaya ada poin titiknya untuk Menteri Haji untuk melakukan itu. Ya sudah. Tidak disebut angkanya. Angkanya nggak usah disebut. Oke. Ya, apa tadi? Yang tadi belum masuk usulan saya tadi Pak Ketua. Terkait dengan calon jemaah haji yang tahun lalu sudah membayar lunas dengan besaran tahun yang lalu.
Tapi kan karena mereka tidak berangkat karena waiting list dan lain sebagainya, maka mestinya jadi bukan prioritas, dikembalikan kelebihan itu. Perlu ada poinnya di sini. Pimpinan, saya ini justru dulu yang bicara dengan Dirjen Haji, ya. Pada waktu saya sampaikan di Dirjen Haji ini, 2 hari setelah saya sampaikan itu masing-masing kasih haji kabupaten memberikan sosialisasi kepada para calon jamaah haji dan sudah diterima. Coba dicek kembali, kalau setahu saya di Jawa Tengah sudah dikembalikan. Mungkin ya, saya info kali Pak. Ya, karena ini BPKH yang menjawab, silahkan jawab. Ya, karena ini kemarin sempat ditanyakan juga oleh Bu Wulan nggak salah sama beberapa anggota dewan yang lain. Memang waktu itu angkanya ada 10 ribuan orang Pak, kurang lebih. Dan itu sudah kita bereskan semua. Tinggal 20 orang lagi. Itu pun karena rekeningnya keliru, kemudian alamatnya nggak ketemu. Dan itu sudah selesai semuanya Pak. Jadi nggak usah Jadi tidak lagi jamaah ini? Nggak ada. Jadi Ya, semua saldo mereka sisanya itu sudah kita kembalikan. Oke, kalau sudah, saya tadi setuju jamaah yang sudah lunas tunda 2025 selisih pembiayaan dikembalikan. Tapi kalau sudah dikembalikan semua, ya tidak perlu. Tapi kalau ada nanti yang cuap-cuap, awas ya Pak. Pimpinan. Ya kalau ternyata belum ada yang belum dikembalikan, agak dikembalikan gitu kan. Dikembalikan beserta nilai manfaatnya. Ya, kemarin itu sudah masuk dalam putusan RDP kita, Pak. Udah masuk. Dan diperintahkan buat BPKH untuk menyelesaikan plus nilai manfaatnya, Pak. Sudah kita selesaikan. Berarti merujuk ke hasil yang itu ya, rapat itu ya. Oke. Oke. Pemerintah ya, BPKH dulu. Izin Ketua. Yang pertama untuk poin nomor 3 ada beberapa mungkin typo ya, masih 2025 1446. Di poin berapa? Poin ketiga. Itu dibandingkan BP 1446. Oh itu oke. Di bawahnya mohon maaf. 3A paling bawah. Itu oke. Apa yang dikoreksi 3A? Sudah dikoreksi. 3B. 3B oke. 3B apa? Nah itu 62% dari BP tahun 1446. 47 2026, jangan terbalik-balik. Oke. Kemudian poin keempat, ini sesuai dengan dasar transfer kami ke Satker, Pak Ketua, pimpinan rapat, bahwa rujukan berdasarkan Undang-Undang 34 2014 pasal 11 dan pasal 21 PP 5 2018 bahwa transfer ke Satker selama ini kan narasinya Satker ke Kemenak, Pak Ketua. Sementara sekarang kan sudah berpindah ke Kementerian Haji. Jadi perlu ada apa namanya bridging ya. Kalau gitu harus satu poin. Poin kelima, jangan digabung di sini. Ya. Poin kelima, transaksi pembiayaan haji dari BPKH. Izin Ketua. Transfer pengeluaran keuangan haji dalam rangka pengeluaran keuangan haji dalam rangka pembayaran BPIH tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi oleh BPKH dilakukan ke rekening Satuan Kerja Penyelenggara Ibadah Haji yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh sesuai peraturan perundang-undangan. Itu sesuai peraturan perundang-undangan.
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini peraturan yang mana yang dimaksud? Kalau peraturan Kementerian Agama, PF-nya ke dia juga. Pakai aturan Kementerian Haji. Oh, pakai pasal 11 Undang-Undang 34 2014. Ini Ya. 14 2025 aja. Oh, 14 tahun 2025. Oke. Udah itu aja. Ya. Yang kedua, satu lagi Ketua, ini karena selama ini kan teknisnya selalu kami mentransfer berdasarkan permintaan. Jadi izin mungkin menambah satu poin lagi. Ya lanjut perubahan Ya. yang Besaran BPIH ya. Berikutnya besaran BPIH 1447 Hijriah atau 2026 Masehi yang telah disepakati sebagaimana yang disebutkan dalam poin berapa tadi? Poin 3 dan 4. Selanjutnya akan diajukan oleh Kemenhaj dan Umroh kepada BPKH. Iya, karena selama ini kan PHU ya. Ya, biasanya PHU yang minta kan. Iya. Kepala BPKH segera transfer gitu kan. Demikian Ketua, terima kasih. Oke, baik, sudah tercakup semua ya. Tidak ada yang keliru nanti di kemudian hari. Sekarang ke Menteri Haji, silakan. Lagi boleh Pak Ketua? Satu Ya, lagi boleh. Pak Wamen. Mungkin ini di poin 1C, poin 1C. Apalagi nih 1C? Kami ingin mengusulkan Pak Ketua yang poin 1C itu yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPIH sebaiknya menggunakan dalam kurung kurs asumsi Pak. Karena kurs itu ada 4 kategorinya. Ada kurs asumsi, kurs transaksi, kurs pelaporan, dan kurs spot Pak. Nah ini karena ini dasar perhitungan anggaran, dia jadi kurs asumsi Pak dalam kurung. Karena tadi di bawah kita menggunakan ketika pengadaan falas menggunakan kurs transaksi. Jadi saya mohon boleh. Dasar perhitungan BPIH dalam kurung aja Pak. Ya gitu Pak. Pimpinan rapatnya enak ini. Memberikan kelonggaran. Diulang Pak. Ini tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan Saudi Arabian Real. Ya. Serta dengan tukar mata uang SAR USD yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPIH dalam kurung kurs asumsi. BPIH dalam kurung. Buka kurung dulu lah. Kurs asumsi. Ya. Jadi poin satunya belum tentu 16.500 kan? Bisa 14.000. Maka harus asumsi. Nah, kalau turun ya harus turun. Kalau naik segera kita belanja, jangan naik. Ya. Sebenarnya ini patokan aja. Walaupun prakteknya memang kurs asumsi, tapi kan 16.500 itu sebagai patokan dari APBN kita kan pakai itu. Ya. Kalau lebih Sudah? Cukup ya? Ya. Silakan Menteri. Pimpinan kami mengusulkan agar ada penambahan di poin ke-7. Poin ke-7 huruf, kalau ini terakhir huruf K berarti huruf L, karena berangkat dari kesimpulan juga tahun lalu poin ini masuk. Kenapa? Karena biasanya ada dinamika peningkatan pelayanan kepada jamaah terkait dengan alokasi anggaran atau pergeseran anggaran.
ketika di Saudi Arabia. Maka kami mengusulkan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada jamaah haji dan optimalisasi penyerapan anggaran dapat dilakukan realokasi pergeseran komponen anggaran yang telah ditetapkan, yang diatur melalui keputusan Menteri Haji dan Umroh RI. Harus ada RI-nya karena ada Saudi Arabia. Tapi gini Pak Wamen, saya kira penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya ini tidak ada. Tanpa ini pun mereka dulu mencari-cari belanjaan. Apalagi ya kita beli, apalagi ya. Kalau ada seperti ini bahaya. Jadi gini, yang diatur melalui keputusan Menteri Haji dan Umroh. Jadi posisi DPR ini nggak ada lagi. Dia nanti suka-suka mindah-mindahin lagi. Ya, dilaporkan aja. Atau dirancang dalam bentuk harus dilaporkan, Pak. Karena kita nggak tahu kan dinamika yang akan terjadi di sana. Kita punya mekanisme agar ada pelaporan misalnya yang ketika ada dinamika yang membutuhkan realokasi atau pergeseran komponen anggaran. Karena selalu persoalan kita itu sisa keuangan haji 700 sekian miliar, terus sampai ke efisiensi itu menjadi 200 lagi Pak. Jadi 500 itu dicari lagi belanja apa. Nyatanya seperti itu. Apakah akan terjadi? Saya tidak percaya niatnya begitu. Iya. Tuluslah kalau ini. Ya, sebutlah kita harus curiga, wajib. Jadi maksud saya harus ada juga antisipasi kalau kemudian terjadi dinamika itu yang memang mengharuskan realokasi dan pergeseran yang memang mumpuni. Maksud saya mumpuni bukan karena mau mengada-ngada. Ini loh nih kalimatnya nih, optimalisasi penyerapan anggaran. Sementara ini Pak Amri ini sudah nunggu efisiensi, terus diserap lagi semua yang ada, habis itu cari belanjaan itu nggak bisa saya kira. Ini nggak penting, kita nggak akan persoalkan nanti. Pokoknya bekerja saja. Kalau ini, apalagi kalimatnya begini, dan optimalisasi penyerapan anggaran, optimalisasi penyelenggaraan ini sudah selesai, harus diserap lagi tuh. Ya, hapus saja Pak, hapus saja ya. Hapus saja Pak. Saya kira dihapus. Ini yang dari kemarin ya. Hapus. Hapus. Ya, mantap. Ada lagi Pak Wamen? Lanjut. Cukup. Oke, baik, terima kasih. Kita persilakan terakhir nih, Ketua Panja Pemerintah. Cukup, terima kasih Pak Ketua. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Panja Pemerintah, Panja DPR, pimpinan dan para anggota Komisi 8, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita mengambil keputusan, kami akan bertanya perwakilan fraksi. Kami persilakan fraksi PDIP, bagaimana dengan kesimpulan kita ini? Silakan. Bu Seli, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 8, Pak Wamen beserta jajaran BPKH.
Intinya fraksi PDI Perjuangan dapat menerima apa yang sudah menjadi keputusan hari ini kaitan dengan BPIH sebesar 87.409.366, kemudian BP 54.193.807 rupiah, sehingga ada selisih sebesar penurunan 2.893.893 rupiah. Sehingga pada kesempatan ini yang menjadi catatan kami dari fraksi PDI Perjuangan, kami meminta kepada pemerintah agar adanya jaminan kualitas pelayanan dan keberlangsungan keuangan haji, kemudian adanya keterbukaan kontrak layanan, baik itu terhadap penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi, sehingga adanya keterbukaan informasi terhadap pengawasan yang selalu diberikan secara transparan, sehingga bagaimanapun juga kita menginginkan adanya informasi yang sangat layak kepada masyarakat. Bagaimanapun juga penyelenggaraan ibadah haji hari ini adalah pertama kalinya Kementerian Haji dan Umroh memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga catatan kami terhadap 2 syarikah yang hari ini sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak memberikan catatan yang berulang kepada masyarakat, terutama pada jamaah. Dan mungkin itu saja kepada panja pemerintah. Sekali lagi apresiasi kepada panja DPR RI, kemudian panja pemerintah. Semoga ini adalah kado yang terbaik dan masyarakat bisa menerimakan apapun yang sudah dibahas oleh DPR. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pandangan PDIP kok mewakili kita semua rasanya ini. Persilakan fraksi Partai Golkar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan DPR RI Komisi 8 bersama seluruh jajaran. Hari ini bersama kita semua panja pemerintah, Pak Wamen, kemudian juga BPKH dan semuanya yang hadir. Kami dari fraksi Partai Golkar pada prinsipnya menerima, menyetujui dan bersyukur terkait dengan nilai BPIH untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi yang mengalami penurunan menjadi 2 juta, begitu ya, mengalami penurunan 2 juta rupiah menjadi sebesar 87.409.365. Saya kira ini akan menjadi angin segar khususnya bagi para calon jamaah, begitu, sehingga kami memberikan apresiasi luar biasa kepada panja DPR, panja pemerintah yang sudah bekerja keras sehingga tadi malam pun nampak begitu alot, begitu, tapi alhamdulillah sudah bisa dilewati bersama. Nah, tentu yang menjadi catatan dari kami adalah kami berharap bahwa penurunan nilai ini tidak mempengaruhi kualitas layanan. Justru harus mendorong agar supaya layanan akan lebih baik, efisien, tertib dan juga nyaman. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap juga. Terus langsung ke fraksi Partai Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati seluruh pimpinan Komisi 8, teman-teman Komisi 8. Yang saya hormati para mitra Komisi 8, bersama kita ada Wakil Menteri Haji dari Panja Haji Pemerintah, BPKH, dan tentunya kami dari fraksi Gerindra menyambut baik dan gembira tentang bisa turunnya biaya haji untuk tahun 2026. Kita melihat dari 89.410.258,79 pada tahun 2025 menjadi 87.409.366 untuk tahun 2026. Terjadi penurunan sebesar 2.892,79 yang artinya turun sebesar 2,23%. Begitu juga turunnya BP dari 55 juta menjadi 54.193.807 rupiah
berarti ada penurunan sebesar 1,4%. Khusus untuk penyelenggara haji ya, Kementerian Haji dan Umroh, ini adalah haji yang perdana yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Harapan kami dari fraksi Partai Gerindra supaya pelayanan haji lebih baik, kenyamanan jamaah haji juga lebih baik, dan perlindungan haji lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Harapan kami tentunya ini menjadi haji yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan kepada Kementerian Haji dan Umroh, selamat melaksanakan tugas yang mulia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut fraksi Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi kepada semua pihak yang alhamdulillah masyarakat gembira dengan adanya penurunan, dan oleh karena itu fraksi Nasdem setuju dan dapat menerimanya. Semoga kementerian yang baru ini menambah suasana baru dengan meningkatkan penyelenggaraan haji dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut fraksi PKB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, serta panja pemerintah yang sama-sama kita hormati juga. Jadi intinya kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setuju dan menerima biaya BPIH yang diusulkan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi sebesar Rp84.404.363 yang berarti turun 2 juta dari biaya haji tahun 2025. Jadi di tahun 2026 calon jamaah haji hanya membayar sebesar Rp54.193.805. Tetapi ada beberapa catatan kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu kami menekankan bahwa pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 kami harapkan ada peningkatan dan optimalisasi dalam hal pelayanan, baik itu di tingkat akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Dan sebelum mengakhiri ini saya mewakili Dapil NTB 1 ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Haji dan Umroh, karena pada tahun 2026 khususnya kami di NTB mendapatkan kuota tambahan sebesar 1.299, dan ini adalah pokoknya NTB naik Bu Seli. Terima kasih, makasih banyak. Kami masyarakat NTB mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan tahun depan bisa naik lagi Pak kuotanya. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Mahdalena ini ketawa-ketawa di atas penderitaan saya. Nah, Sumatera Utara dari 8.000 menjadi 5.000. Ya, saya menangis, Bu Mahdalena tertawa ini. Lanjut fraksi PKS. Pak Ketua, tadinya saya juga mau terima kasih, cuman khawatir dibilangin juga. Karena Jakarta dari 28 tahun menjadi 26 tahun kan, kebetulan juga. Tapi sudah saya nggak jadi. Gimana? Nambah dikit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ketua dan pimpinan Komisi 8 saya hormati, sahabat-sahabat dari Panja Komisi 8 saya hormati, anggota Komisi 8, mitra kerja kami dari Kementerian Haji dan Umroh, Pak Wamen, beserta seluruh dan panja pemerintah dari BPKH dan semua yang hadir. Tentu seperti yang lain kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan terima kasih kepada panja pemerintah dan panja Komisi 8 dan kinerja kita semuanya yang telah bisa menghadirkan apa yang tadi disampaikan Pak Ketua sebagai sebuah terobosan yang luar biasa. Dalam waktu yang relatif singkat kita bisa memutuskan tentang atau menyepakati biaya penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Secara prinsip kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui ijtihad yang bisa dilakukan sampai hari ini. Dan terjadilah apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo, Presiden Prabowo, bahwa biaya haji bisa diturunkan, tetapi beliau juga mengingatkan agar pelayanan haji tidak turun tapi semakin naik. Dalam konteks ini kami memberikan catatan juga bahwa
mudah-mudahan tahun yang akan datang penurunan anggaran, penurunan pembiayaan itu sebagian besarnya adalah bukan untuk BPIH-nya, tapi untuk BP-nya yang ditanggung oleh jemaah itu mestinya turun lebih banyak ketimbang yang kemudian dibayarkan oleh BPKH. Per hari ini dalam konteks keputusan kita ini masih lebih banyak yang ditanggung oleh calon jemaah haji ketimbang yang dibayarkan oleh BPKH. Nah, ke depan kita berharap ini bisa balance lah, sehingga semuanya bisa saling diuntungkan. Nomor 2, tentu kami memahami bahwa yang bisa diputuskan sekarang itulah yang terbaik untuk saat ini. Padahal dalam laporan dari Kementerian Haji dan Umroh sendiri, ada beragam hal yang sesungguhnya masih bisa dimungkinkan untuk, bila waktunya memungkinkan, kita bisa bahas lebih baik untuk bisa menurunkan lebih banyak lagi. Dalam laporan Kementerian Haji dan Umroh disampaikan tentang bila diberlakukan sistem multi-use untuk terkait dengan masalah penyewaan hotel, terkait juga transportasi, itu sangat dimungkinkan untuk kemudian bisa menghadirkan harga yang lebih kompetitif lagi. Demikian juga yang terkait dengan masalah masa tinggal di Saudi Arabia. Pak Prabowo menyampaikan agar masa tinggal di Saudi Arabia bisa dikurangi dari 41 hari menjadi lebih kurang lagi. Kalau itu bisa dilakukan, maka pengurangan itu juga pasti akan berdampak pada pengurangan pembiayaan. Mudah-mudahan tahun yang akan datang tentang multi-use dan tentang masa tinggal itu bisa kita lakukan pembahasan lebih awal lagi, sehingga kemudian bisa menghadirkan harga yang lebih murah lagi. Kemudian juga tentang masalah harga tiket. Dalam laporan Kementerian Haji dan Umroh sudah disampaikan tentang kemungkinan ke depan itu skemanya tidak seperti sekarang ini. Agar dimungkinkan untuk ketika pesawat itu pulang dari mengantar, tidak pulang kosongan. Atau ketika berangkat untuk jemput, tidak berangkat kosongan. Ini juga saya kira poin yang sangat mungkin untuk bisa dibahas pada waktu yang akan datang. Berikutnya terkait dengan syarikah, saya mengingatkan kembali apa yang sudah kita putuskan, agar salah satu permasalahan tahun yang lalu adalah terkait dengan syarikah yang cukup mengharu biru, sehingga karenanya apa yang sudah diputuskan agar Kementerian Haji dan Umroh betul-betul memastikan syarikah tidak mengulangi. Saya tetap mengatakan tidak mengulangi karena memang sudah terjadi pada waktu yang lalu, untuk kemudian menghadirkan yang terbaik. Nah, terakhir dari yang terakhir, selamat memang untuk Kementerian Haji dan Umroh untuk memulai amanah ini. Tetapi harus diingatkan juga bahwa bukan baru kali pertama atau baru akan pertama kali Kementerian Haji dan Umroh atau Haji dan Umroh dikelola oleh bukan Kementerian Agama. Pada periode yang lalu Badan Haji dan Umroh sudah melakukan fungsi ini. Sehingga dengan demikian maka kita berharap bahwa pengalaman tahun yang lalu betul-betul dimaksimalkan oleh Kementerian Haji dan Umroh, sehingga yang baik akan dilanjutkan, yang tidak baik dipastikan untuk tidak terulang kembali, dan itu adalah satu hal yang diperlukan dan dipastikan karena kita tidak ingin Kementerian Haji dan Umroh menjadi dalam tanda kutip didoakan tidak baik kepada calon jemaah haji. Kita doakan yang terbaik untuk Kementerian Haji dan Umroh supaya hajinya mabrur, doanya makbul untuk Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wal muwaffiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut fraksi PAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan dan unsur pimpinan dan kawan-kawan Komisi 8 yang saya hormati, yang saya banggakan, saya hormati pula panja pemerintah, Wakil Menteri Haji dan Umroh dan Kepala BPK. Kami dari fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim menyatakan setuju dan menerima penetapan BPIH 2026 yang turun sebanyak Rp2.893 dengan catatan untuk Kementerian Haji dan Umroh untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan haji yang nyaman dan membahagiakan untuk jamaah haji Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, fraksi Partai Demokrat. Tolong dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari fraksi Partai Demokrat sudah 7 kali pergi ke umroh. Yang penting pelayanannya dari orang Arab itu kasar sekali.
Itu aja yang perlu disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Demokrat setuju ya? Setuju? Setuju? Oke. Hah? Baik. Ya. Setuju dan layanan harus ditingkatkan. Menteri Haji harus bisa membujuk orang Arab, jangan kasar. Baik, terima kasih pandangan dari praksi-praksi sudah selesai. Saya kira kita tiba saatnya untuk mengambil keputusan. Sudah dapat kita putuskan hasil keputusan panja? Terima kasih sahabat-sahabat para anggota Komisi 8, Panja, Ketua Panja. Kembali lagi saya sampaikan, Ketua Panja luar biasa. Tanpa baca buku pun sudah hafal. Sehingga membuat pembahasan di Panja itu, saya kok tahu juga seperti itu cara membuat keputusan itu. Nah, Pak Wahid itu bermanuver akhirnya bisa selesai tanpa mengurangi substansi pembahasan. Mungkin tahun depan Pak Wahid sudah boleh menularkan ke yang lain. Nah, kami ucapkan juga terima kasih kepada panja pemerintah. Prof. Jainal luar biasa. Belajar penyelenggaraan haji di mana ya? Dari Bogor ke sini kok tiba-tiba bisa juga gitu. Rupanya urusan haji ini selalu di dalam bagian pikirannya juga selama ini. Akhirnya sampai juga di sini. Karena itu ketekunan para anggota panja baik BPKH dan yang terkait dari pemerintah kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan keputusan kita ini disambut dengan baik oleh masyarakat. Inilah yang bisa kami lakukan untuk saat ini. Penurunan 2,8 juta ini hanya karena kita terbatas waktu pembahasan. Tadi Pak Dr. Wahid menyampaikan kalau bisa kita menata menjadi 30 hari, kalau kita bisa menata penerbangan dan lain-lain, mungkin saja bisa lebih murah lagi. Karena itu begitu kita selesai pembahasan ini dan dimulai proses sebagaimana keputusan, kami meminta Kementerian Haji besok segera memanggil seluruh jamaah yang harus berangkat dan melunasi, dan supaya diatur kloter-kloter yang akan berangkat tidak ada tumpang tindih lagi. Dan keputusan kita ini menjadi yang terbaik, dan kalau dihitung-hitung ya jamaah kita hanya membayar 26 juta di dalam pelunasan. Dan melunasi ini tidak lagi ada nyicil ya. Nyicil itu sebelum batas pelunasan. Kalau sudah pelunasan ya lunasi. Nah, tapi kalau sebelumnya 1 tahun yang lalu dia menyicil, ya itu boleh saja. Tapi kalau yang ini tidak lagi boleh menyicil. Dengan pengeluaran 26.493.806, sesungguhnya jamaah masih dapat dikembalikan uangnya menjadi living cost. Living cost-nya sebesar bila dirupiahkan menjadi 3.300.000. Maka jamaah sebetulnya melunasi menyiapkan uang hanya 23.193 rupiah. Mudah-mudahan angka ini cukup memudahkan bagi jamaah kita. Sebelum kita tutup raker kita dalam keputusan pengambilan pembiayaan BPIH Haji tahun ini, kami persilakan pemerintah untuk menyampaikan kata penutup yang disampaikan oleh Wakil Menteri yang mewakili Menteri. Agak susah nih menyampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, maaf, selamat siang atau sore tepatnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 serta para wakil ketua, seluruh anggota Komisi 8 dari fraksi PDI, P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat yang juga saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah bersama-sama membuat keputusan
Dan saya atas nama pemerintah, atas nama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, atas nama Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih dengan sangat kepada Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Haji dan Umroh karena beliau tidak bisa membersamai kita semuanya pada hari ini karena beliau sedang dirawat di rumah sakit, dan saya memohon doa kepada Bapak Ibu sekalian agar Pak Menteri bisa segera beraktivitas dan bisa segera mempersiapkan semua proses haji 2026 atau 1447 yang diamanahi oleh Presiden dan Bapak Ibu sekalian. Pertama, kami pemerintah setuju terkait dengan penetapan BPIH BP yang tadi sudah kita sebutkan semuanya, termasuk nilai manfaat. Nilai-nilai tersebut, BP, BPIH, nilai manfaat, dan komitmen penurunan terhadap BPIH adalah komitmen utama dari Presiden Prabowo terkait dengan penyelenggaraan haji. Namun catatannya juga disertai dengan peningkatan kualitas dan pelayanan. Dan komitmen Presiden itu yang menggembirakan pada periode ini juga disambut dengan baik oleh seluruh anggota DPR RI, dalam hal ini Komisi 8. Dan tentu atas nama pemerintah kami berterima kasih dengan sangat dengan komitmen anggota Komisi 8 bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, untuk bersama-sama bekerja keras untuk memotong biaya haji lebih murah untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama yang akan menunaikan ibadah haji. Itu hal yang pertama yang penting kami sampaikan. Yang kedua, tentu atas nama pemerintah kami berterima kasih dan mengapresiasi atas kerja keras Bapak Ibu sekalian, anggota Komisi 8, khususnya Panja BPIH, Panja pemerintah pun demikian, terutama tentu Bapak Ibu anggota Komisi 8 yang sudah meninggalkan masa resesnya untuk kemudian fokus pembahasan BPIH pada hari ini. Tentu ada pengorbanan, ada upaya keras untuk sama-sama mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo dan tentu harapan dari rakyat Indonesia. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami sadar betul Kementerian Haji dan Umroh memiliki PR yang tidak mudah. Nah, oleh sebab itu kami sangat membutuhkan dukungan, terutama pengawasan yang ketat dari seluruh anggota Komisi 8 maupun seluruh wakil rakyat di DPR RI terkait dengan penyelenggaraannya nanti. Pak Menteri dan saya akan berusaha keras membawa gerbong Kementerian Haji dan Umroh sebagai salah satu kementerian legasi Presiden Prabowo untuk memberikan pelayanan terbaik untuk umat Islam terutama, dan tentu memaknai haji bukan hanya sebagai makna ibadah yang eksklusif, tapi juga bisa dimaknai sebagai ibadah yang hasilnya adalah inklusivitas. Oleh sebab itu, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kami menerima seluruh keputusan yang sudah dibuat bersama-sama pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qorib, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kami mengucapkan sekali lagi terima kasih, dan kami percaya sebetulnya Presiden Prabowo Subianto masih belum puas dengan penurunan 2,8 juta, tapi untuk pembahasan tahun ini itulah yang maksimal dapat dilakukan, dan mudah-mudahan di tahun depan mudah-mudahan Pak Amin ini menggodai saya tuh.
Mudah-mudahan tahun depan setelah kita memutuskan hari ini, kita akan memulai melakukan upaya-upaya untuk tahun berikutnya. Maka karena itu kami mengajak kita sekarang mengucapkan syukur dan kita menutup acara kita. Mari kita tutup acara dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.